kali ini saya akan membahas perbedaan MA dan MK. MA Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Namun sebelumnya kamu bisa like, subscribe, dan share seperti biasa. Semoga ini bermanfaat ya. Kita simak yuk. Tanggal berdirinya. Tanggal berdiri MA atau Mahkamah Agung yaitu 19 Agustus 1945. Sedangkan MK, Mahkamah Konstitusi, tanggal berdirinya 17 Agustus tahun 2003. Kewenangan. Mahkamah Agung kewenangannya memeriksa, memutus diantaranya permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, lalu permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MA dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai dan politik, lalu memutus perselisihan hasil pemilu. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, lalu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu terdapat dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan jumlah hakim. Bila di Mahkamah Agung, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Bila Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Cabang kekuasaan kehakiman. Bila Mahkamah Agung memiliki badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pertama peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yaitu berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Lalu bila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman MK, hanya ada satu dan berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Pasal 3 Undang-Undang MK. Dan putusan. Bila Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK atau peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi. Pasal 66, 76 Undang-Undang MA dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Bila Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dari putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final dan binding. Penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sampai di sini dulu konten saya tentang perbedaan MA dan MK. Semoga bermanfaat, tapi jangan lupa kamu bisa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye-bye.